Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu maksimum profit. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota. Yang pertama Ami Ikroma, yang kedua ada Anastasia Napitupulu, yang ketiga ada Cindy Saskia, yang keempat ada Theophilus Petondang. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk pemateri yang pertama kepada Ami, dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang maksimum profit. Yang pertama yaitu adalah perusahaan. Pengertian perusahaan. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Atau yang dimaksud perusahaan adalah suatu organisasi yang berorientasi pada laba atau profit oriented, yang memberi input dan jasa-jasa input serta menjual barang dan jasa. Yang kedua yaitu tujuan perusahaan. Tujuan dari perusahaan yaitu tujuan utama terdirinya suatu perusahaan secara umum adalah memperoleh laba secara optimal dari pemanfaatan potensi yang dimilikinya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Perusahaan diasumsikan akan selalu berusaha memaksimumkan labanya atau profit oriented. Keputusan perusahaan yang berkaitan dengan harga, output, input, dan faktor-faktor lainnya mencerminkan usaha untuk mencapai laba yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu Anastasia Napitupulu. 3. Alasan maksimum profit. Alasan maksimum profit yaitu 1. Prinsip keselamatan dari George Stigler menyatakan bahwa perusahaan yang selamat sepanjang masa adalah yang mencari laba tertinggi. Unit usaha yang tidak berorientasi laba akan tergilas oleh perusahaan yang efisien. Yang kedua, laba yang rendah mengundang pengambil alihan perusahaan. Harga saham akan rendah atau jatuh jika manajemen gagal menjalankan usahanya dengan efisien atau mendapatkan laba yang tinggi. Yang keempat, laba ekonomis. Laba ekonomis yang pertama yaitu yang dimaksud dengan laba adalah selisih antara total penerimaan atau total revenue dengan total biaya atau total cost. Yang kedua, biaya terdiri, biaya eksplisit, dan biaya implisit. Laba ekonomis dan keseimbangan pasar. 1. Syarat keseimbangan pasar adalah jika laba ekonomis sama dengan 0. Yang kedua, berarti bahwa penerimaan yang diperoleh dari penggunaan input sekarang sama banyaknya dengan penerimaan yang didapat dari penggunaan terbaiknya atau opportunity cost. Yang ketiga, perusahaan baru tidak tertarik memasuki industri ini jika industri sudah mencapai laba ekonomis 0. Kaidah laba maksimum. 1. Kaidah jangka pendek, yaitu A. Perusahaan akan memproduksi sampai saat NC sedang meningkatkan dan sama dengan MR. B. Perusahaan akan berproduksi jika harga dari outputnya sama atau lebih besar dari biaya variabel per unitnya. Yang kedua, kaidah jangka panjang. A. Perusahaan akan menentukan ukuran pabrik yang biaya produksinya minimal. B. Perusahaan akan berproduksi hanya jika labanya lebih besar atau sama dengan 0. 3. Pendekatan menemukan laba maksimum. 1. Pendekatan total atau total approach. Yang kedua, pendekatan rata-rata atau average approach. Yang ketiga, pendekatan marginal atau marginal approach. Selanjutnya akan dibacakan Theo. Lanjut, Theo. Parah. Pendekatan total atau total approach sama dengan P
kali Q dikurang FC plus VQ. Biasanya strategi yang ditempuh adalah penjualan maksimum atau maksimum selling. Setelah melewati titik impas atau break even point atau BEP, jumlah penjualan BEP dalam kurung Q sama dengan FC per P kurang V. Kelebihan dan keburukan pendekatan total. Kelebihannya adalah perhitungannya mudah dilakukan. Keburukannya ada dua. Satu, dalam praktek agak sulit memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Dua, mengabaikan gejala hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Dua, pendekatan rata-rata atau average approach. Laba per unit ditemukan dengan membandingkan antara harga dalam kurung P dengan biaya per unit AC. Per unit P dikurang AC total sama dengan P dikurang AC kali Q. Untuk mendapatkan laba, P harus lebih tinggi dari AC. Agar laba lebih besar perlu ditempuh strategi maksimum selling. 3. Pendekatan marginal atau marginal approach. Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dengan penerimaan marginal MR. Laba maksimum atau kerugian minimal dicapai apabila MR sama dengan MC. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.